siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Family Bible Reading Journey, di mana kita akan membaca Alkitab bersama keluarga. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-20 hingga yang ke-30. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang memampukan kami melewati pagi hari, siang hari, hingga malam ini. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh terus merasakan sukacita yang Kau beri bagi kami. Dan pada malam ini Bapa, kami rindu untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembacaan kita pada malam ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-20 hingga 30. Dengan perikop Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengar perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa, besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel. Melihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad melihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Di sini kita bisa melihat betapa Tuhan berkenan kepada Daud.
sehingga Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk Daud. Walaupun terkadang Daud jatuh di dalam dosa, tetapi kemudian Daud menyadari dosanya. Daud meminta ampun kepada Tuhan, dan Daud menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap menyayangi Daud. Begitupun juga dengan Salomo anak Daud. Tuhan memberikan Salomo posisi tertinggi, keagungan raja, dan itu Tuhan berikan karena Salomo dan ayahnya setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tetap setia kepada Tuhan? Tetap mengikuti peraturan-peraturan Tuhan walau seringkali kita jatuh di dalam dosa. Tetapi baiklah kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh melakukan pertobatan dan meminta Roh Kudus membantu kita untuk melewati kehidupan kita yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh dalam menyembah-Mu dan menyerahkan kehidupan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat tetap setia kepada-Mu, untuk dapat terus melakukan segala perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami indah di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang meliputi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara, sekian pembacaan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu, berita bagi kakiku,